Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin eh, men-share gitu ya mengenai suatu kasus gitu ya. Jadi kasusnya diberikan seperti itu fungsinya gitu ya. Jadi pengulangan itu ya. Ditanyakan adalah turunan ketika X sama dengan 0 gitu. Turunan Y ketika X sama dengan 0. Turunan pertama ya ketika turunan pertama Y ya ketika nilai X-nya 0, absisnya 0 gitu ya. Seperti itu. Nah ini kalau misalkan kita memandangnya sebagai hmm, division atau hasil bagi gitu ya, turunan hasil bagi, fungsi hasil bagi gitu ya. Ya nggak kebayang kan, kita mesti mengalihkan dulu segala macam, nanti kalikan turunan segala macam. Nah ini untuk pembilangan penyebutnya aja sukunya udah pangkatnya beda-beda dan sangat-sangat rumit kalau kita harus mengalihkan dulu. Gitu, ya. Nah untungnya ya, untungnya itu alhamdulillahnya ada teknik yang disebut sebagai teknik logaritmik. Ya. Kenapa namanya teknik logaritmik? Ya karena memang dalam hal ini kita harus melakukan terlebih dahulu melogaritmakan kedua ruas dulu gitu. Ya, supaya lebih memudahkan dalam melakukan turunannya gitu. Ya, gitu. Jadi dalam hal ini ya coba kalau misalkan saya logaritmakan kiri dan kanan gitu ya. Jadi yang sebelah kiri, jadi fungsinya ini saya logaritmakan kiri dan kanan, jadi ln y gitu ya, ln y gitu ya. Itu adalah eh, yang di sebelah kanan bagian nominalnya kalau saya logaritmakan karena itu merupakan bentuk perkalian gitu ya, maka hasilnya adalah bentuk penjumlahan gitu ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan 1 + 2x itu ya saya buat bentuk logaritmanya, dia akan jadi seperti ini ya. Jadi saya buat dulu yang pembilang dan penyebutnya gitu ya, yang pembilangnya dikurangi dengan yang penyebutnya gitu ya, jumlah logaritma yang pembilang dan jumlah logaritma yang penyebutnya gitu ya. Ya. Jadi yang pembilangnya adalah setengah gitu ya, setengah ln gitu ya, setengah ln 1 + 2x gitu ya. Kemudian ditambah seperempat gitu ya, seperempat ln 1 + 4x dan seterusnya ya, dan seterusnya ditambah gitu ya, dan seterusnya ditambah 1/100 ya, ln 1 + 100x ya, gitu ya, gitu. Sementara yang apa namanya, yang pembilang penyebutnya gitu ya, sama gitu, cuman ini jadinya sepertiga ya, sepertiga ln ya 1 + 3x gitu ya, ditambah dengan seperlima gitu ya, seperlima ya, ln 1 + 5x dan seterusnya ya, dan seterusnya ditambah seterusnya sampai dengan 1/101 ya, 1/101 ln 1 + 101x seperti itu ya. Oke. Nah sekarang ya untuk melakukan turunannya kita lakukan turunan kiri dan kanan, diferensiasinya kiri dan kanan gitu. Di mana turunan dari ln y ya itu kalau saya turunkan adalah seper y gitu, karena turunan dari ln itu kan seper ya, seper y gitu. Jadi kalau ln y ya seper y gitu ya. Seper y ya dikalikan dengan y aksen ya, gitu ya. Nah, ini sama dengan ya yang apa namanya, yang hasil logaritma dari eh, pembilang atau nominal nih itu adalah turunannya adalah setengah gitu ya, setengah dikalikan dengan 1/1 + 2x gitu ya, tapi jangan lupa dikalikan lagi dengan turunan 1/2 adalah 2 gitu ya. Oke, ya. Kemudian ditambah 1/4 ya, dikalikan dengan turunannya ln 1/4x adalah 1/1 + 4x, jangan lupa turunkan lagi dengan turunan 1/4x adalah 4 gitu. Ya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya ya, ini tambah 1/100 ya, dikalikan dengan 1/1 + 100x, jangan lupa turunkan lagi turunan dari 1/100x ya, 100 gitu ya, gitu, gitu, ya. Nah kemudian dikurangi dengan gitu ya, dikurangi dengan yang pembilang apa divisornya atau pembaginya itu adalah
turunannya 1/3 ya, dikalikan dengan 1/3x, jangan lupa kalikan lagi dengan turunan 1/3x adalah 3. Ya. Kemudian ditambah dengan 1/5 gitu ya, dikalikan dengan 1/1+5x ya, dikalikan dengan 5 gitu, ya. Dan seterusnya ya, nanti terakhirnya kita punya 1/101 gitu ya, ditambah dengan 1/101 gitu, 101 gitu ya, 101 1 per 1 tambah 101x gitu ya, dikalikan lagi dengan turunan 1/101x adalah 1/1 gitu. Nah, sehingga ini kalau misalkan kita bisa sederhanakan ya, maka menjadi y aksen dibagi y gitu ya. Y aksen dibagi y ya, itu adalah ya setengah kali 2 ya, 1, jadi 1/1+2x ya. Kemudian tambah 1/1+4x gitu ya. Dan seterusnya ya, sampai dengan tambah 1+1+100x gitu. Ya. Kemudian ini dikurangi dengan ya 1/1+3x gitu ya, ditambah dengan 1/1+5x ya, dan seterusnya ya, ditambah dengan 1/1+101x ya, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang pembilang itu koefisien dari suku x-nya itu ya, suku x itu mengikuti barisan aritmatika dengan selisih 2 gitu ya. Jadi kalau barisan aritmatika itu adalah 2, 4, 6, dan seterusnya sampai 100 gitu ya. Maka kita bisa hitung banyaknya sukunya adalah ya dengan menggunakan bantuan dari barisan aritmatika gitu ya. Jadi kalau UN-nya itu adalah 100 ya, 100 itu adalah A2 ya tambah N-1 ya, dikalikan dengan bedanya adalah 2 ya. Nah, ini kalau misalkan kita apa namanya, bagi 2 semua ruas ya, maka ini menjadi 50 sama dengan 1 tambah N-1 gitu ya. Sehingga dengan demikian banyaknya suku untuk yang pembilangnya adalah 50 gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan yang apa yang pembaginya gitu ya, di divisornya gitu ya. Itu adalah menjadi mengikuti koefisien dari x itu mengikuti 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai dengan 101 gitu ya. Ini kita bisa gunakan lagi barisan aritmatika, yaitu 101 UN-nya adalah A3 tambah N-1 gitu ya. N-1 dikalikan dengan bedanya 2 gitu ya. Nah, ini menjadi 11 kurang 3 itu kan 98. 98 bagi 2 49, 49 tambah 1 50. Dengan demikian di sini N-nya adalah 50 juga gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat, perhatikan baik-baik ya. Kalau kita substitusikan X sama dengan 1 gitu ya, maka nilai Y itu adalah ya, nilai Y itu kalau X sama dengan 0 gitu ya, itu adalah akar 1 plus 2X adalah 1 plus 0, 1. Akar 1, 1. Akar pangkat 4 dari 1 adalah 1. 1, 1, 1. Jadi semuanya dikalikan 1 gitu ya. Jadi Y itu adalah 1/1 gitu ya. Yang bawah juga sama kan, akar pangkat 3 1 plus 3 kan akar pangkat 3 dari 1 gitu ya. Jadi 1 kali 1 kali 1 gitu. Artinya 1 gitu ya. Jadi Y ketika Y itu ketika nilai Y ketika apa, ketika X-nya sama dengan 0 gitu ya, adalah 1 gitu. Ya, seperti itu. Ya, gitu. Oke, adalah hasilnya 1 gitu ya. Nah, bagaimana dengan Y aksennya sekarang? Ya. Jadi kan kalau Y-nya adalah 0 kan berarti tinggal Y aksen bagi Y kan 1 gitu. Y aksen bagi Y aksen bagi 1 kan 1. Y aksen gitu ya. Jadi Y aksen gitu ya. Y aksen ketika harga X-nya 0 gitu ya. Y aksen ketika harga X-nya adalah 0 gitu ya. Ketika harga X-nya adalah 0 gitu ya. Gitu ya. Maka ini menjadi apa? Ya. Kalau kita substitusikan 0, X-nya gitu. Jadi 1 tambah 1 plus 1 tambah 0 kan 1.
1 tambah 1 gitu. Jadi yang sebelah kiri itu yang berasal dari nominalnya itu ada sebanyak 50 suku gitu. Dan seterusnya ya. 50 tambah 1 ya, ada 50 suku gitu. Dikurangi dengan 1 plus 1 plus 1 dan seterusnya plus 1 gitu ya, yang juga 50 suku gitu ya. Berarti ini adalah 50 kali 1 50 kurang 50 gitu. Hasilnya adalah 0 gitu ya. Maka dengan demikian nilai turunan ketika X sama dengan 0 adalah 0 ya. Jadi ya sesimpel itu gitu. Kalau kita menggunakan teknik logaritmik ya, maka hasilnya akan sesimpel itu ya. Ya tentunya dengan mengkombinasikan dengan pemahaman kita mengenai barisan aritmatika gitu ya. Ya, jadi kelihatan sekali bahwa kalau menggunakan logaritmik akan sangat mudah ya. Gitu. Oke, Master pikir cukup sampai di sini ya. Nanti mungkin next time Master akan share lagi soal yang unik-unik ya gitu ya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.